Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Putri Amelia, NIM 20102040222 dari kelas 3C Tadris Biologi, dengan dosen pengampu mata kuliah Ekologi Tumbuhan yaitu Bapak Hendra Lardirman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Adapun pengertian siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik, anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik, sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Selanjutnya, pengertian daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik atau tanah dan air. Daur biogeokimia berfungsi mengatur keseimbangan ekosistem. Daur biogeokimia dikenal dua macam daur diantaranya. Yang pertama, daur edafik, merupakan daur yang unsur kimia pada daur tersebut tidak pernah membentuk gas di udara. Yang kedua, daur atmosferik, adalah daur yang unsur kimia pada daur tersebut mengalami fase berbentuk gas di udara. Adapun siklus dalam pembentukan daur biogeokimia. Yang pertama, penguapan. Pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi noda air yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Yang kedua, infiltrasi, merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah. Kemudian permukaan air tanah bergerak secara vertikal dengan horizontal di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, permukaan air adalah sebuah limpasan dalam permukaan, biasanya diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Selanjutnya, adapun ragam daur biogeokimia. Yang pertama, siklus biogeokimia daur karbon. Siklus karbon adalah siklus biogeokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer bumi atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. Yang kedua, siklus biogeokimia daur nitrogen. Siklus daur nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Yang ketiga, siklus biogeokimia daur nitrogen dan oksigen. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, precipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Yang keempat, siklus biogeokimia daur belerang. Daur belerang atau sulfur adalah salah satu bentuk daur biogeokimia. Pengertian dari daur belerang atau sulfur yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Yang terakhir, siklus biogeokimia daur fosfor. Keberadaan fosfor pada organisme hidup sangat kecil, tetapi peranannya sangat diperlukan. Atom fosfor hanya ditemukan dalam bentuk senyawa fosfat. Fosfat
diserapkan oleh tumbuhan dan digunakan untuk sintesis organik. Fosfor banyak dikandung oleh asam nukleat, yaitu bahan yang menyimpan dan mentranslasikan sandi genetik. Selanjutnya, contoh dari daur biogeokimia. Yang pertama, siklus karbon. Contoh siklus karbon merupakan elemen yang diperlukan dan terpenting dalam kehidupan bumi. Proses terjadinya karbon dikarenakan organisme membusuk di bumi yang kemudian di atas permukaan bumi untuk menjadi makanan botong lapisan. Yang kedua, siklus oksigen menggambarkan pengiriman oksigen di sekitar litosfer, atmosfer, dan biosfer. Yang terakhir, siklus air menggambarkan penghimpunan air di bumi terutama pada laut